1, 2, 3. Baik, selamat siang Bu Safira dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai artikel kami yang kami beri judul Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Ketertarikan Mahasiswa ITS Jurusan Teknik Elektro 2020 terhadap Batik. Perkenalkan, nama saya Hose Hari Putra, NRP 5022201178. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Kamal dengan NRP 5022201103. Perkenalkan, nama saya Rio Arif Bambudi, NRP 5022011024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laudi Armananta, NRP 5022201226. Perkenalkan, nama saya Andre Pramudia Utoruk, NRP 5022201170. Next. Baik, jadi untuk fokus dari tema yang kami ambil adalah pengaruh era globalisasi terhadap batik. Dan untuk lokusnya adalah mahasiswa ITS jurusan Teknik Elektro tahun 2020, dan untuk modusnya adalah analisis psikologi. Next. Ada juga beberapa isi yang ingin kami sampaikan dari presentasi kami hari ini, yaitu adalah latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Next. Nah, di bagian latar belakang kita bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu globalisasi kini sudah mempengaruhi segala aspek dari kehidupan manusia. Globalisasi pada mulanya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan adanya globalisasi ini, informasi dapat diakses dengan mudah oleh orang di seluruh dunia. Nah, salah satu contohnya, kita dapat mengetahui dengan mudah tren pakaian apa yang sedang mendunia. Poin yang kedua yaitu era globalisasi yang semakin berkembang menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia, termasuk di bidang budaya. Dengan adanya globalisasi, budaya yang ada di Indonesia dapat diketahui oleh orang-orang dari luar negeri. Salah satu contohnya batik. Seperti yang kita ketahui, batik Indonesia telah diakui secara resmi oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengembangkan dan melestarikan budaya batik sebagai identitas nasional. Poin yang ketiga yaitu dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi di era globalisasi terhadap batik. Nah, dampak positifnya yaitu budaya batik dapat diperkenalkan ke seluruh dunia. Namun ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi di era globalisasi. Seperti halnya batik yang dapat dikenal oleh dunia, budaya luar juga banyak yang masuk ke Indonesia. Karena hal tersebut, kebudayaan asing mulai menyingkirkan budaya Indonesia. Budaya asing lebih dianggap mengikuti kemajuan globalisasi sehingga banyak masyarakat Indonesia, terutama remaja Indonesia, yang merasa lebih suka dengan budaya asing dibandingkan dengan budaya Indonesia. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ini kami mengutip beberapa teori dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh yang pertama adalah oleh Handayani pada tahun 2016 dan oleh Elmiani pada tahun 2020. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian gabungan, yaitu metode penelitian yang mengombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data yang dilakukan oleh kelompok kami dengan cara survei menggunakan kuesioner yang nantinya akan terdapat beberapa pertanyaan yang kami ajukan tentang batik. Kuesioner ini berupa Google Form yang nanti tautan dari Google Form tersebut kami akan sebarkan kepada responden melalui media sosial seperti WhatsApp atau lainnya. Kelompok kami memilih dengan cara survei karena yang pertama memudahkan menyebarkan kuesioner
karena keterbatasan waktu dan juga kami tidak mungkin wawancara secara langsung kepada responden karena adanya faktor pandemi, sehingga kami memilih survei menggunakan Google Form tersebut. Sumber data dari penelitian ini adalah jawaban dari responden yang berupa Google Form tadi. Kemudian kami kelompokkan dan akan kami analisa sebagai bahan penelitian. Kelompok kami telah menetapkan 3 langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu data-data tadi kita kumpulkan dan kami analisis dengan secara hermeneutik. Hal ini untuk menggambarkan bagaimana pandangan mahasiswa ITS jurusan Teknik Elektro 2020 tentang batik. Kemudian langkah yang kedua yaitu kami mencari elemen-elemen yang mendukung pentingnya batik bagi mahasiswa jurusan Teknik Elektro ITS 2020. Kemudian yang ketiga yaitu kami mencari hubungan antara batik dengan globalisasi dan akhirnya akan memperlihatkan pengaruh era globalisasi terhadap batik bagi mahasiswa jurusan Teknik Elektro ITS 2020. Next. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Dari kuesioner yang kami beri terdapat 7 buah pertanyaan. Dan 7 buah pertanyaan itu dijawab dengan baik oleh 47 responden kami. Nah, pertanyaan pertama ialah, apa yang kalian ketahui tentang batik? Dari 47 responden tersebut, mereka menyatakan bahwa batik adalah salah satu budaya Indonesia yang telah diketahui dunia. Batik adalah salah satu seni tradisional di Indonesia, warisan asli Indonesia, dan kain yang bercorak atau bermotif khas di Indonesia. Next. Pertanyaan yang kedua adalah, ada berapa batik yang kalian punya? Dari 47 responden kami, mereka terdapat 37% responden yang memiliki batik 1-3 dan ada 63% yang memiliki batik lebih dari 3 yang dapat dilihat berarti tidak ada responden yang tidak memiliki batik. Nah, dapat dilihat di sini bahwa semua responden atau yang kami tuju memiliki batik. Next. Pertanyaan yang selanjutnya, secara pribadi, kalian lebih menyukai batik atau pakaian modern? Dari 47 responden, hanya 38% yang lebih menyukai batik, sedangkan 62% dari mereka lebih menyukai pakaian modern. Dapat dilihat bahwa responden lebih menyukai pakaian yang lebih tren pada masa-masa sekarang ini. Next. Pertanyaan yang keempat, seberapa sering kalian menggunakan batik dalam setahun? Dari 47 responden kami, 10% dari mereka hanya menggunakan batik sekali setahun. 38% dari mereka menggunakan batik 2-5 kali dalam setahun. 29% dari mereka menggunakan 5-10 kali dalam setahun. Dan 23% dari mereka menggunakan batik lebih besar dari 10 dalam setahun. Next. Pertanyaan yang kelima, apakah batik harus dilestarikan? Dari 47 responden, seluruhnya menjawab batik harus dilestarikan. Ini dikarenakan bahwa batik merupakan warisan asli Indonesia yang harus
turun-temurun dari generasi ke generasi yang tidak boleh pudar pada suatu generasi. Next. Pertanyaan yang keenam, apakah globalisasi mempengaruhi minat dalam menggunakan batik? Dari 47 responden, 85% berpendapat bahwa globalisasi mempengaruhi penggunaan batik. Sedangkan 15% dari mereka menyatakan bahwa globalisasi tidak mempengaruhi penggunaan batik. Next. Pertanyaan terakhir, bagaimana menumbuhkan motivasi pada generasi muda terhadap batik? Di sini banyak pendapat yang kami dapat dari 47 responden kami. Namun dapat dilihat bahwa dari 47 responden tersebut, mereka berpendapat 24 dari mereka atau 51% dari mereka lebih condong menyatakan bahwa batik harus dibuat dengan motif yang lebih kreatif dan mengikuti tren baju modern sekarang. Dan dari 23 dari mereka atau 49% lebih condong dengan berpendapat memberi pendidikan pada generasi muda tentang tradisi dengan sosialisasi atau menggunakan batik sebagai pakaian wajib di kantor atau sekolah. Di sini bahwa kita lihat bahwa mereka memiliki alasan bahwa mereka itu mungkin kenapa mereka lebih suka dari baju batik daripada baju modern. Nah, di sini mereka berpendapat bahwa mereka dapat dilihat 24 dari mereka menyatakan bahwa seakan-akan bahwa batik itu tidak mengikuti tren baju-baju sekarang ini. Next. Baik, sehingga kesimpulan yang kami dapat dari hasil survei kami, artikel kami adalah kami bagi menjadi 5 poin, yaitu ketertarikan mahasiswa, kelestarian batik, minat mahasiswa, peran pemerintah, dan juga saran dari mahasiswa. Yang pertama, ketertarikan mahasiswa. Mayoritas dari mahasiswa jurusan teknik elektro masih merasa bahwa mereka memiliki minat yang sangat tinggi dalam menggunakan batik. Yang kedua, dalam kelestarian batik, kami simpulkan bahwa mahasiswa elektro sangat setuju kalau batik itu harus tetap dilestarikan karena batik merupakan salah satu warisan budaya dari negara kita, sehingga batik tidak boleh hilang di masa depan nanti. Yang ketiga adalah minat mahasiswa. Dapat dilihat dari hasil survei tersebut bahwa minat mahasiswa terhadap batik ini masih sangat tinggi. Namun karena adanya era arus globalisasi yang kini sangat besar, sehingga banyak mahasiswa yang lebih suka dengan pakaian-pakaian modern. Karena pakaian modern itu lebih dianggap mengikuti tren dibandingkan dengan batik yang dianggap ketinggalan tren. Yang keempat adalah peran pemerintah. Menurut para mahasiswa, batik ini harus segera dikembangkan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan di sekarang ini. Pemerintah itu harus memiliki kepentingan mengenai warisan kebudayaan dan harus mulai mencari cara untuk menyelesaikan masalah mengenai batik sehingga masyarakat Indonesia lebih menyukai batik dibandingkan dengan pakaian-pakaian modern yang sekarang ini. Yang terakhir adalah saran dari mahasiswa. Pada survei ini, para mahasiswa juga memberikan beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan lagi oleh pihak-pihak yang berkaitan untuk melestarikan batik. Seperti membuat batik menjadi tren dengan cara mengadakan kompetisi dalam membatik untuk kalangan mahasiswa, memadukan batik ke dalam style modern sehingga lebih terlihat kekinian dan bisa
mengikat minat remaja dalam menggunakan batik kembali, dan juga mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan batik sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. Berdasarkan saran-saran tersebut, bisa disebutkan bahwa minat mahasiswa itu terhadap batik masih sangat tinggi, sehingga kita sebagai para penerus bangsa harus tetap menjaga dan juga harus melestarikan batik. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.